Jangan Sebetulnya menyebut, dibilang juga ya jangan menyebut sebetulnya nama. ya udahlah sebut aja lah orang udah sebut namanya di pengadilan. Sebetulnya NM ini mau nyebutin mau jadi justice kolaborator itu apa? Saya juga penasaran apa sih yang bisa di apa yang mau dia sampaikan itu? Ah, nah, dalam dalam tadi kan sudah dijelaskan sama Bang RD ya, harus mengakui dulu kejahatannya, harus mengakui dulu perbuatannya. Perasaan belum pernah mengakui itu, Mungkin dia akan berubah Bang ya kan? RD besok besok saya sih kepengen ya ini mudah-mudahan nih ada pendukungnya NM ngedengerin kita ya nih. Kalian mau terima atau enggak ya pendukungnya NM ini? Harusnya kalau kalian sayang itu sama NM dan NM itu sayang sama anaknya, keluarganya, karirnya, ya kalau dia tahu sesuatu dia mau jadi justice kolaborator ngomonglah. Apa sih sebetulnya yang diciptakan di penghancuran skincare ini kan dengar-dengar ini udah dicipta kondisi ini dari Februari 2024 saya dengarnya. Katanya ya, apakah seperti itu yang NM ketahui? Apakah enggak kan menarik ini? Dia akan bagus Iya, bagus lagi namanya kalau dia mau cerita dari awal, kenapa dia seberani ini, kenapa dia merasa bahwa dia itu nggak bakal terjerumus lah ya. Siapa yang menjamin dia, siapa yang eh, selalu mendukung dia bahwa dia akan baik-baik saja, apa sih yang dijanjikan gitu kan kalau kalau kalian pendukung NM ini sayang sama si NM ini harusnya disemangatinya itu bukan hore-hore A1 penangguhan penahanan nggak ada dia nggak ada penangguhan jadi gegas saya gemes Eh, abisnya coba nggak ada. coba kita Eh, luruskan pola pola pikir kawan-kawan ini. Saya juga tertariknya karena memang salah satu syarat untuk JC itu kan yang lain-lainnya udah oke sih. Kalau menurut saya yang lainnya udah oke. Tetapi memang syaratnya itu dia bukan pelaku utama. Kalau misalkan mau melihat mencontoh waktu Elijah dengan Sambo, dia sama-sama membunuh di situ kan gitu. Tapi dia bisa menjadi justice collaborator. Nah, kalau memang ada fakta bahwa ada dalang ya aktor intelektual, tetapi kalau saya justru berlawanan dengan hukum acara yang sedang berlangsung, host dari pelaporannya apa gitu kan. Terus sebenarnya gini loh peristiwa. saya potong ya maaf ya takut saya lupa nih Hmm. saya orangnya pelupa karena saya itu diceritain dan saya meyakini itu benar saya meyakini ada percakapan antara DRO sama Topeng itu bahwa mereka itu ada yang biayai juga di belakangnya gitu. Nah, saya Ya, nggak tahu yang NM maksud ini siapa. Kalau kalau sekedar jadi RJ-nya untuk mengatakan peran O, itu mah nggak usah jadi RJ, orang pun sudah tahu karena udah disebut-sebut. Saya penasarannya apakah ada nama yang nggak kesebut nih selama persidangan yang dia tahu gitu. Itu aja sih. iya, 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 oke, oke. Mhm. Jadi maksud saya, Kak Fitri, Ya. untuk syarat normatif diterimanya justice collaborator itu kan ada nama yang lain. Tapi saya juga Mhm. memperbandingkan dengan perkara yang sudah berjalan saat ini. Hmm. Sebetulnya kan justice collaborator itu eh ketika memang terungkap, misalkan contoh lah, ini saya normatif ya teman-teman, tolong jangan sakit hati kalau bukan saya antara mendukung tidak mendukung. Saya Net- menyampaikannya Netral ya. dalam Mhm. Mhm. hukum. Fakta. Mhm. Kalau seandainya ada satu nama yang disebut bahwa dia sebagai aktor intelektual gitu kan, tapi akan misunderstanding dengan fakta persidangan ini karena apa? Karena memang kalau mau dibalik nih, Mail bisa tuh bisa justice collaborator. Kalau tadi kan kebalik tuh biasa apa sukar untuk diterima oleh narasi hukum ketika Mail menjadi aktor intelektual gitu kan. Di pengakuan dia kan cuma dikasih 30 juta. Oke lah. jadi pelaku utamanya Eh, siapa? kenapa? Pelaku utamanya siapa dalam kasus ini?
Ya orang yang saya bela. Nah kan mau jadi justice kolaborator harus bukan bukan pelaku utama, Bang. Iya, makanya kan kita sedang mencari nih. Kalau kan gini, Bang. Ah, Yang pertama, ya, ya, ya. kalau menurut alur cerita peristiwa hukum ini, Mail bisa jadi justice collaborator karena pelaku utamanya NM. Tapi kalau misalkan ada aktor intelektual yang lain yang memang di sini berperan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ada tiga syarat sebetulnya, ya kan? Ada bukti yang kuat, dia menerima uang lebih banyak, sementara kan uang yang lebih yang diterima dia belum dikembalikan. Tapi Sedangkan kalau NM kalau sudah kalau misalnya mengembalikan. kalau maaf nih, kalau misalnya nggak terima uang, dia sekedar menyuruh dan meyakinkan bahwa dia akan aman, itu bisa dibilang bilang aktor juga nggak? Secara materi dia nggak menerima uang misalnya, tapi dia yang meyakini, udah nggak apa-apa, lu aman, ya sudah minta aja uangnya, apalah apalah memberikan kekuatan gitu loh, menyuruh Itu memberikan kekuatan itu bisa nggak? Eh, itu Tanpa nerima itu uang bisa nggak? iya, itu kembali lagi ke pembuktian sesuai KUHP Hmm. 184. Apakah dia masuk di ikut sertanya atau tidak, kan begitu. Nah, cuman saya bantah kemarin kalau untuk TPPU-nya dokter oh jelas nggak masuk ya, karena ada syarat yang menegaskan Ya, ketika TPPU itu menerima. harus orang Harus Lima Indonesia belas. menerima, Ya. iya saya yakin juga Iya. kalau dia nggak mungkin kalau dia nerima uang dari apa pemerasan ini, ya saya tahu dia, tapi seperti namanya disebut-sebut mungkin ada ya peran dia untuk apa ya? Ya memberi celah Menjembatani aja mungkin. gitu, Heeh. menjembatani, iya menjembatani untuk itu. Apa itu Iya, bisa disebut pelaku juga? Nah, itu maksudnya. Heeh. iya. Kan begini Meskipun hanya teman-teman. sekedar apa namanya ngarah-ngarahin, meskipun nggak terima duitnya, tapi kan atas arahannya orang ini semuanya tuh terjadi gitu kan? Apa ini bisa bisa disebut pelaku juga? Gitu kan pertanyaannya, Kak Fit? Benar, Saya apakah jawab. itu bisa atau bisa juga diungkap sebagai peran yang akan si NM ungkap jadi justice kolaborator gitu. Mm-mm. Iya, jadi kalau dalam suatu proses persidangan ditemukan fakta kesaksian yang memang dia ikut serta membantu kejahatan atau dia berperan bahkan sebagai aktor intelektual apapun itu bunyinya, kewenangan hukum yang menetapkan sebagai tersangka itu adalah kepolisian. Jadi tidak bisa tuh majelis di situ langsung mengultimatum, itu ada proses hukum berikutnya. Nah, cuman kalau kembali lagi ke pertanyaan tentang justice collaborator, saya mau menyampaikannya agak sedikit susah kalau mau menampilkan tentang aktor intelektual di sini. Syaratnya tiga, tadi kan baru satu. Bukti-bukti yang sangat kuat dan dia menerima jumlah yang lebih besar kan gitu. Nah, dan ada apa namanya kejahatan pemufakatan jahat yang terorganisir kan, yang dimana di situ Nikita Mirjani sebagai korbannya kan gitu kan, dia secara secara material kan dia sudah memberikan uang tuh, dia sudah disita dan lain sebagainya kan gitu. Nah itu pun kan syarat, berarti kan dia sudah dijiro kan dalam mengambil keuntungan hak orang lain dibantu oleh negara untuk mengosongkan kembali perkara tersebut kan gitu. Nah keterlibatan justice collaborator ini memang sih dalam konstruksi hukum acara pidana yang saya ketahui sampai saat ini belum belum ada, dan kita pun belum tentu bisa mengatakan dokter oh ini nggak menerima kan gitu. Itu hanya karena dia kan orang lain bagi kita, dia punya privasi sendiri. Nah kalau memang faktanya dia menerima ikut serta segala macam, nah itu kan lain cerita. Tetapi yang disampaikan justice collaborator itu dan sebagainya, poin pertamanya adalah pihak penasehat hukum harus mengekstrak apa sih justice collaborator, karena kan di persidangan itu kan yang dilihat itu kan aksiologinya, nilainya yang diambil oleh yang mulia. Kalau misalkan upaya boleh-boleh saja, tapi ya saya berharap ke depan ketika seorang advokat pendamping dari terdakwa ketika mau menyampaikan hal yang normatif di ruang persidangan, mestinya itu sudah terukur kan gitu. Jadi sehingga netizen ini kan apa namanya
tentang justice collaborator. Untung di sini udah banyak teman-teman yang memberitahu. Kalau seandainya misalkan saya lah, jangan orang lainnya. RD Law itu menggoreng aja tentang justice collaborator kan gitu. Nah, itu akan seperti apa penyesatan di masyarakat itu yang enggak saya inginkan karena semuanya sudah terukur gitu, Bang Hos. Oke, kira-kira ini karena di dalam ruang sidang itu terdakwa menyatakan terkait dengan katanya nanti kalau ini bahasa sederhananya ya, katanya kalau seorang justice kolaborator eh, hukumannya nanti juga diringankan, begitu ya, itu ada kalimat itu ya. Eh, yang saya tangkap begini, bahwa terdakwa itu menyadari bahwa ini kalau nggak saya jujur ini saya terpojok ini. Dan sudah membayangkan hukumannya sehingga dia sampaikan, Prof, bagaimana menurut Prof tentang justice kolaborator, bagaimana sesuai dengan Pak Prabowo akan mendapatkan keringanan hukuman. Kalau pemikiran saya, kalau dalam kasus ini ya, kalau dalam kasus ini tadi sudah sepakat bahwa tidak mungkin Mail jadi pelaku utama, berarti terdakwa. Kalau terdakwa ini ingin menjadi justice kolaborator, atas siapa, kan begitu ya? Atas pelaku utama yang mana ini yang mau dicari ini. Kemudian, Cocok. ya kenapa tidak dari dulu? Tidak ada drama dulu. Ini kan ini ada mulai ada drama, setelah ada pembuktian, mulai drama, ada pembuktian, drama terus dibuktikan. Mulai kemudian nampak pembuktian ya, ini kan fakta persidangan. Ada dari saksi korban, saksi lain dari bank, dari ini, dari muncul terus tuh. Nah, setelah muncul terus itu, tibalah kepada ahli hukum pidana itu ditanyakan. Kenapa baru muncul di situ? Kenapa tidak memang dari awalnya ada yang ngasih tahu? Kalau memang ada, gitu. Gitu sih, teman-teman Ini ya. kan Hos Apa mau itu? bertanya. Boleh, boleh. Kalau Ternyata salah satu hal yang dapat ditolak dalam dakwaan itu ada. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Lanjut Bang RD. Ya, Waalaikumsalam Bang Dedi. Kenapa nggak live Bang Dedi? Saya kangen live-mu tuh. Nanti live ya. Biasanya tiap malam tuh di situ kita. Iya Bang, oke Bang. Nanti Jadi gilirannya saya dia kalau mau bertanya Bang begini. Erdi, Siap. tadi kan Bang Erdi bilang kalau misalkan mau jadi justice collaborator itu harus pelaku utama dan mengakui. bukan, Mengakui kalau dia itu bukan, eh, bukan begitu, Miss. Miss salah, gimana Miss. gimana? Bukan pelaku utama dan mengakui kejahatannya. Oh iya, bukan pelaku utama Ya, dan mengakui kejahatannya. Aku ya, cocok ya, logi nih. Beberapa ya. kali aku ngeliat terdakwa ini bilang kayak gini. Harusnya yang ditahan itu bukan dia, tapi boleh sebut nama? Boleh, Samira boleh, gitu keluar ya. aja ini. Samira katanya. Tapi kenapa saya yang ditahan? Katanya gitu. Itu satu. Ya. Terus yang kedua, kenapa mungkin dia nggak bisa ngelakuin itu? Karena kan si Samira ini belum terima uangnya meskipun permintaannya itu lebih besar 20 M. Tapi kan belum diterima, jadi nggak bisa. Mungkin nggak sih kayak gitu? Ya, ditampung dulu nanti Ibu Fitri yang jelaskan. Mm-mm. Ya, Mr. Mungkin Host, nggak saya maksudnya bertanya nih. sebenarnya dia tuh mau nge-justice kolaborator itu mau ngungkap pelaku utamanya.
pelaku utamanya itu bukan dia mungkin ya menurut dia. Nah si Samira misalnya gitu kan. Tapi masalahnya yang terima duit dia, sedangkan Samira enggak. Jadi bingung juga Ya, gitu. itu Miss Ril itu nanya tapi dijawab sendiri itu. Iya maksud aku tuh Oke, gitu. Eh, Ngerti gak sih? Bingung nyampeinnya. Aduh, gimana ya? Miss Ril, Ya gitu deh Miss intinya. Ril, Miss Ril, Iya, Mister. ini cocok untuk kalau kamu bikin VT ini. Ini Mm-mm. cocok nih, ini cocok nih. Buat nanti ya seperti ini ya, karena ada dasarnya. Nikita Mirzani dalam ruang sidang di persidangan itu dia ngomong itu. Jadi boleh kalau sudah diungkapkan itu boleh dibuat videonya. Misril bagus kalau Mm. buat video bagus-bagus tuh. Nanya Ya sendiri, jawab emang sendiri kan gitu ya, Mister. ya ya Iya, memang kita semua iya. tahu kan, si NM aja, si terdakwa aja bilang kan yang di ini Samira, kenapa saya yang ditahan gitu, emang begitu Nah, kan. itu. Berarti kan dia ngerasa dia itu bukan satu-satunya pelaku gitu loh maksud aku. Itu tadi, Menurut aku itu, gitu ya. itu tadi ilmumu sudah bagus pakai teori cocok cocok cocologi apa tadi itu bilang Cocok logi. Ya, aku ya aku udah cocok logi sendiri makanya benar Bang Erdi bilang. Miss Ril tuh nanya ya sendiri, jawab sendiri. Iya karena Udah, pertanyaan kamu di otak aku kamu tuh nanti sama aku tuh dicocok logiin sendiri ya gitu. nanti kamu punya butuh validasi nanti kalau ada yang komplain yang bertanggung jawab Mr. G gitu. Saya suruh bikin PT udah selesai. Mr. G, saya mau karena nanya ada kan dasarnya bang salah satu bang ada hmm, dasarnya apa? saya itu membuat video itu semuanya real pakai dasar. Jadi kalau kecuali kalau ya saya lagi di kebun ya itu beda lagi. Ini sekarang ada Bang Deddy nih. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam Mr. Z. Ya, selamat Oke. malam. Aku tadi sempat dengar juga tadi soal tentang apa pasal 55 atau kira-kira siapa sih otak pelakunya kan kayak begitu tadi kan? Tapi jangan gitu loh Pak Dedi, tadi Samira komen loh di kamu, tak balas, dia kemana nggak komen balik. Ini iya, sebentar saya cuma mau nanya sama Mr. G. Makanya dari tadi Bang Deddy sebentar aja ya. Saya kan tadi Ya, mampangin mampangin ini nih, biar Oke. apa namanya Ntar, netizen ntar saya gede, ntar saya gedein. pada cerdas ya kan. Saya duduk di sini nggak ada larangan dari TikTok, RDLO nggak boleh masuk ruangan Mr. G. Dalam konteks argumentasi hukum, saya tetap membela Nikita Mirzani. Salah satu syarat untuk menolak sebuah dakwaan itu adalah abskuribel. Contoh saya mau tanya sama Mr. G. Mr. G ada nggak pasal 45 ayat 10 huruf A? Di sini Kenapa? kan Mail bercerita bla 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 itu kan kronologis ini saya ngambil dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di situ ada menetapkan pasal 45 ayat 10A. Ya kalau yang dulu Undang-Undang ITE yang lalu saya nggak menemukan pasal ini, tetapi di sini kan Donasi Ombing menulis di dalam dakwaan itu memakai 445 ayat 10A. Nah, maksud pertanyaan saya itu saya belum ngecek nih nomor 1 tahun 2024 ya. Ini yang teman-teman saya mau menyampaikannya. Ini adalah salah satu yang dinamakan tentang abskuribel yang selalu disampaikan oleh M. Yamin Nasution. Jadi kalau ternyata terdapat abskuribel dalam sebuah dakwaan, maka hakim berhak untuk menolak gugatan, ya kan? Dan itu keyakinan dia lah kan begitu. Nah, jadi untuk para netizen yang typing RD Law di sini, RD Law di sana, RD Law pro sini proses saya nggak mau urusan dengan hal begitu ya. Nah, cuman saya mau menelah bersama-sama teman-teman Donasi Ombing Sarjana Hukum di sini mencantumkan pasal 45 ayat 10. Ini saya ngambil di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi nanti saya akan cek apakah di nomor 1 tahun 2024 ini udah ada. Kalau ada berarti kan linear ya, dakwaannya betul komprehensif sesuai dengan pasal yang dituliskan di dalam resume dakwaan di SIPP itu. Tapi kalau tidak ada berarti kan bisa dikatakan abskuribel. Cuman itu aja. Kalau saya kan menyampaikannya biar teman-teman paham mengupas
peristiwa hukum ini dalam perspektif hukum masing-masing gitu loh. Begitu Pak Mr. J. Saya mau nanya, ada nggak tuh pasal itu? Ayat pasal ayat 10 huruf B yang benar. Pasal 45 Dalam ayat 10 huruf B. Ya benar. dalam dakwaan itu. Pasal 45 ayat Kalau 10. di Undang-Undang ITE yang lama belum ada itu. Tapi nggak tahu kan kalau sudah ditambahkan itu. Kalau ada ya berarti Ya, kan clear karena kan? memang perubahan. Karena dia memang perubahannya ada di dalam ini. Jadi pasal 45 ayat 10 huruf B. Gitu. Undang-undangnya kalau pakai undang-undang yang lama, lah untuk apa kita ini orang pemerhati hukum undang-undang yang sudah diganti kok masih diberlakukan? Bang RD ya jangan buka itu lagi Bang RD. Bang RD ya sudah tinggalkan yang lama, kita gunakan yang baru. Tidak Iya, iya, relevan makanya nanti. saya bertanya. Ya, makanya nih saya inikan ya. Jadi pasal 45 ayat 10 huruf B itu terkait dengan sanksi. Kalau pasalnya di 27B ayat 2, makanya ada perubahan makanya di undang-undangnya itu melanggar pasal itu eh, eh, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 perubahan ya gitu kan perubahannya yang dipakai jangan undang-undang lamanya yang dipakai nanti kita tersesat. Ketika undang-undang lama sudah dihapuskan jangan dibuka-buka lagi ntar tersesat nanti jadinya berpedoman pada yang lama begitu Oh, enggak ke kawanku. situ. Bukan begitu, Pak Mister. Gimana Konteks saya gimana di sini cuma bertanya, karena kan saya baru melihat di Zoom, saya SS, kan bertanya. Mungkin Pak host bisa menjelaskan, kan sudah dijelaskan. Saya paham. Saya sudah paham dan saya menjelaskan ke Pak host tadi bahwa di Undang-Undang ITE sebelumnya itu nggak ada. Tapi host menyampaikan betul di perubahan undang-undang sekarang ada. Berarti kan linear kan? Kan wajar di sini kalau ya, saya bertanya. Dan saya pun yang ya. ditampilkan di sini faktual sesuai informasi dari SIPP Pengadilan